Baik adik-adik, kita masih punya 2 contoh soal lagi untuk dibahas. Kita lanjutkan ke contoh soal yang keempat ya. Nah, adik-adik, di dalam contoh soal yang keempat ini, soalnya begini. Dalam sebuah ulangan yang terdiri atas 5 soal esai. Jadi soalnya ada 5 ya adik-adik. Nah, 5 soal ini, 5 ini kita tentukan sebagai N-nya. N sama dengan 5. Tentukan peluang seorang siswa akan menjawab benar kurang dari 3 soal. 3 soal ini itu si X-nya. Tapi hati-hati adik-adik. Ada kurang dari. X-nya kurang dari 3. Kalau X-nya kurang dari 3, itu artinya bahwa X-nya di bawah 3. Yang di bawah 3 tentu ada banyak adik-adik, tidak hanya 2 ya. Yang di bawah 3 berarti bisa 0, bisa 1, dan bisa 2. Berarti kita akan mencari peluangnya untuk ketiga 3X ini. Jadi kita tidak hanya mencari 1 ya adik-adik, tapi kita mencari untuk nilai X-nya 0, 1, dan 2. Nah, hati-hati kembali adik-adik, di soal tidak ditentukan berapa P-nya. Nah, karena tidak ditentukan, maka kita harus menentukan dalam sebuah ulangan. Ingat, karena ini distribusi binomial adik-adik, ulangan itu hanya ada 2 kemungkinan, menjawab soal dengan benar atau menjawab salah ya adik-adik. Maka hanya ada 2 kemungkinan dalam ulangan itu. Maka kita buat di sini. Ya, bisa menjawab benar atau bisa menjawab salah ya adik-adik. Nah, berarti P-nya berapa? Maka P-nya itu pasti yang per 2 ya, karena ada 2, maka per 2. Yang diharapkan adalah menjawab benar. Benar hanya ada 1, berarti ini 1/2 P-nya. Kalau begitu Q-nya berapa? Kalau P-nya setengah, maka Q-nya 1 dikurang setengah. Setengah juga nilainya adik-adik. Berarti nilai P dan Q-nya setengah. P ada, Q ada, N ada, X-nya juga sudah ada. Maka sekali lagi kita pahami soalnya. Dalam sebuah ulangan yang terdiri atas 5 soal esai, tentukan peluang seorang siswa menjawab benar kurang dari 3 soal. Kurang dari 3 soal berarti menjawab 0 benar, 1 benar, 2 benar. Ya, itu yang di bawah 3. Maka kita hitung satu persatu adik-adik. Yang pertama, untuk X-nya 0. Untuk X-nya 0, kakak batasi di sini ya adik-adik. Untuk X-nya sama dengan 0, maka peluang 0 dari 5 soal dengan peluang 1 soal itu terjawab benar adalah setengah. Itu sama dengan kombinasi 0 dari 5 dikali setengah pangkat 0 dikali Q-nya juga setengah. Setengah pangkat 5 dikurang 0 adalah 5. Maka kita hitung adik-adik. Nah, ini kira-kira berapa? 5 faktorial dibagi 0 faktorial. 5 dikurang 0 adalah 5 faktorial. Ya, 5 dikurang 0 adalah 5 difaktorialkan ya. Nah, ingat ini pangkat 0 adik-adik. Kalau pangkat 0 yang selain 0 dipangkatkan 0, maka hasilnya adalah 1. Ingat itu. Hasilnya ada 1. Dikali 1 pangkat 5 adalah 5 per 2 pangkat 5 adalah 32. Maka kita hitung, kita lanjutkan. Nah, kemudian 0 faktorial itu 1. Ya adik-adik, untuk 0 faktorial berlaku nilainya itu 1. 5 faktorial dengan 5 faktorial habis, tinggal 1. 0 faktorial juga 1, maka 1/1 tinggal 1. Ya, 1 dikali 5 adalah 5/32. Maka nilainya adalah 5/32. Untuk X-nya sama dengan 0. Kemudian kita hitung lagi adik-adik untuk X sama dengan 1. Untuk X-nya sama dengan 1. Maka itu artinya kita mencari peluang
1 dari 5 dengan kemungkinan terjawab benar masing-masing setengah. Itu sama dengan kombinasi 1 dari 5. Peluang benarnya setengah, pangkat 1, peluang salahnya juga setengah. Pangkat 5 dikurang 1 itu 4. Ya. Maka kita hitung lagi adik-adik. Sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial, 5 dikurang 1 adalah 4 faktorial. Setengah pangkat 1 tetap setengah. 1 pangkat 4, 1 per 2 pangkat 4 itu 16. Oke, adik-adik, kita hitung lagi. Sama dengan 5 faktorial berarti mundur 5 kali 4 faktorial. Karena di bawah ada 4 faktorial, boleh 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 boleh ya adik-adik. Nah, 1 faktorial 1, 4 faktorial biarkan saja karena di atas dan di bawah sama-sama ada 4 faktorial. 1 dikali 1, 1 per 2 dikali 16, 32. Oke, maka kita dapat hasilnya berapa adik-adik? Sama dengan yang atas tinggal 5, 5 kali 1, 5 per 1 kali 32 adalah 32. Jadi 5 per 32 adik-adik untuk yang pertama ini. Yang ini maaf adik-adik, 1 faktorial itu 1 pangkat 5 itu 1 ya adik-adik. Keliru ya. 1 pangkat 5 itu adalah 1. 1 kali 1 adalah 1. Nah, ini. Oke, maka 1 per 32. Yang ini 5 per 32. Kemudian kita cari lagi untuk yang berikutnya. Untuk X-nya sama dengan 2. Untuk X-nya 2, maka kita menentukan peluang 2 dari 5 dengan kemungkinan terjawab benarnya itu setengah. Itu adalah kombinasi 2 dari 5 kali setengah pangkat 2, kemudian Q-nya setengah. Setengah pangkat 5 dikurang 2 itu adalah 3. Ya adik-adik. Oke. Kita hitung sama dengan kombinasi 2 dari 5. 5 faktorial per 2 faktorial, 5 dikurang 2 adalah 3 faktorial. Dikali 1 pangkat 2 itu 1 per 2 pangkat 2, 4. Dikali 1 pangkat 3 itu 1, 2 pangkat 3 itu 8. Oke, kita hitung lagi adik-adik. Sama dengan 5 faktorial, 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial, 2 kali 1, 3 faktorial tetap. Karena di atas dan di bawah ada 3 faktorial. Maka kita habiskan ya. 4 bagi 2, ini nilainya 2. Kakak tulis di sini ya. Kemudian dikali 1 kali 1, 1 per 4 kali 8, 32. Oke. Nah, sama dengan di sini tadi 5 kali 2, 10. 10 kali 1 itu 10 per 32. Jadi untuk X sama dengan 2 nilainya 10 per 32. Nah, adik-adik, maka peluang keseluruhannya harus kita jumlahkan untuk menemukan peluang seorang siswa menjawab benar kurang dari 3 soal. Maka semuanya kita jumlahkan. Maka kakak tulis di sini peluang ya, X-nya kurang dari 3 dari 5 soal dengan peluang benarnya itu setengah. Maka kakak jumlahkan itu sama dengan 1 per 32 ditambah 5 per 32 ditambah 10 per 32. Maka hasilnya adalah 10 tambah 5 tambah 1, 16 per 32. Kalau kita sederhanakan, 16 per 32 ini adalah setengah, sama-sama dibagi 16. Ya adik-adik. Nah, adik-adik,
Untuk contoh soal yang berikutnya ini, peluang satu pasien COVID-19 sembuh setelah diisolasi adalah 2/3. Ingat, ini adalah P ya adik-adik. Ini P-nya 2/3. Nanti cari Q-nya. Jika terdapat 5 orang pasien yang diisolasi, ini adalah N-nya. Yang sama dengan 5. Tentukan peluang pasien sembuh minimal 3 orang. Berarti X-nya kalau minimal 3 berarti 3, 4, 5. Ya adik-adik, berarti X-nya lebih besar sama dengan 3. Atau X-nya mulai dari 3. 3, 4, 5. Nah, untuk soal yang ini adik-adik, kakak tantang adik-adik untuk bisa menyelesaikannya sendiri. Ya, tapi kakak kasih jawaban akhirnya nanti berapa ya, adik-adik bisa hitung nanti jawabannya. Peluang X-nya besar sama dengan 3 dari 5 pasien dengan kemungkinan sembuh setiap pasien adalah 2/3, itu nanti hasilnya adalah 64/81 ya. Bagaimana penyelesaiannya itu menjadi tantangan bagi adik-adik untuk menyelesaikannya secara mandiri. Nah, adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan video kita. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video pembelajaran kita ini supaya teman-teman bisa mengikuti kegiatan belajar kita dan semakin banyak orang yang bisa belajar bersama dengan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat.